Hai study mates, kembali lagi bersama Let's Study Career. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai core sentence dalam topik main idea. Nah, ini juga merupakan materi yang sangat mendasar dan menarik untuk dipelajari. Sebelum dimulai, tidak lupa juga kita akan memberikan big thanks karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Nama aku Naila Marinli Aura Madina, but you guys can call me Marin. I'm an English tutor at Constanta, Bimbingan Belajar, and here are my achievements. Some of them are active mentor for NSDC Debating Championship, National Schools Debating Championship, English tutor at Constanta Education, English teacher at Lestasha, achieved 6th first place National English Debating Championship, also a delegate for Wisconsin Youth Exchange. I scored 800 plus for literasi bahasa Inggris in subtest for UTBK, and National Spelling Bee coach for elementary to high school students. So it's nice to meet you guys. Hope we can learn more together right here at Let's Study. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita akan membahas dulu objective materials. Nanti kita akan bahas apa aja akan ada di sini ya. Yang pertama kita juga akan membahas tentang what's main idea, apa itu core sentence, how to find the main idea itself, how to find the core sentence itself as well. Dan juga kita akan membahas beberapa jenis soal dan juga tentunya exercises, because practice makes perfect. Alright, langsung saja kita masuk ke main idea. Jadi sebenarnya main idea itu apa sih? Kalau di sini teman-teman bisa lihat main idea itu gagasan utama ya. Jadi inti dari paragraf yang merangkum pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Jadi si penulis itu ingin menyampaikan apa itu pasti ada di main idea-nya juga. Nah, setiap paragraf di sini idealnya punya satu main idea yang didukung oleh detail pendukung seperti yang kita bahas di sini, supporting details, untuk memperkuat atau menjelaskan gagasan tersebut. Gimana caranya menemukan main idea? Simple, ada 3 cara doang, yaitu baca paragraf dengan seksama, kita cari kalimat utama atau topic sentence-nya itu apa, dan juga kita perhatikan kata-kata repetitif. Repetitif itu apa sih, Kak? Repetitif itu adalah pengulangan-pengulangan ya. Jadi kata-kata yang diulang-ulang. Kita harus memperhatikan kata-kata yang repetitif. Terus tadi mates, apa sih bedanya main idea dan juga core sentence? Di sini nih ada pembedaannya. Contohnya, main idea ini ada penguins are birds that cannot fly but they are excellent swimmers. They live in extremely cold places like Antarctica and have adapted to survive in harsh conditions. Main idea-nya adalah penguins are birds that live in cold environments and are skilled swimmers. Kita perhatikan di main idea ini cuma satu kalimat yang bisa mewakili gagasan utama dari paragraf tersebut. Bukan paragraf sih, lebih ke kutipan tersebut gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada inti si teks tersebut. Inti dari kutipan tersebut yang rangkum pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Terus kalau core sentence, core sentence itu spesifik tapi umum, betul. Jadi core sentence itu spesifik untuk memberikan fokusnya tuh apa, tapi juga cukup umum lah untuk mencakup semua detail pendukung. Contohnya, online education provides flexibility for students. Alright, kita langsung lihat ke contoh-contoh soalnya. Jenis soalnya itu bagaimana sih kalau main idea? Main idea itu seperti ini nih, study mates. What is the main idea of the paragraph? Which sentence best expresses the main idea of the text? And so on and so forth yang ada tertera di layar sini. Intinya kalau misalnya teman-teman menemukan kata-kata seperti ini sedang menanyakan tentang main idea. Kalau core sentence gimana? Coba lihat. Nah, di sini contohnya banyak ya. Ada which sentence best expresses the main idea of the paragraph. What is the core sentence of this paragraph? Memang katanya kok beda ya, tapi banyak jenisnya. Itu sebenarnya maknanya sama saja, menanyakan tentang core sentence-nya itu apa dan sebagainya. Gitu ya, study mates. Oke, langsung saja kita masuk ke practice. Nah, untuk practice ini teknisnya aku akan memberikan waktu kepada study mates untuk membaca dan mengerjakan soalnya saat musik dimainkan. Atau teman-teman bisa pause dulu dan juga bisa membacanya dengan seksama lalu menjawabnya, dan kita akan bahas setelah itu. Oke, masuk saja kita langsung ke nomor pertama. Number 1, silakan. Alright, the correct answer for number 1 is actually C. Introducing coding to kids at an early age provides numerous benefits. Coba kita bahas dulu ya. Jadi kalimat ini adalah ide utamanya yang mencakup semua poin penting dalam paragraf. Karena yang ditanyakan adalah which sentence best expresses the main idea. Oke, berarti kita nanyanya cari yang main idea, bukan core sentence ya. Di sini paragrafnya membahas manfaat mengajarkan coding ke anak seperti problem solving, kreativitas, ketahanan, dan peluang kerja.
Nah, kalau pilihan A, B, D, dan E itu contoh spesifik dari manfaat tersebut, bukan ide utamanya ya. So, the answer is C. Jawaban terbaik ya, karena merangkum semua poin dalam paragraf dengan singkat dan jelas. Begitu. Alright, moving on to number 2. Silakan. The answer for number 2 is B. Citizen diplomacy is a powerful tool for addressing global challenges and fostering peace. Alright, coba kita lihat ya. Ini kalimat ini ide pokok, okay? This is the main idea yang menjelaskan what is citizen diplomacy gitu ya. Jadi apa sih citizen diplomacy ini? Yaitu diplomasi oleh masyarakat biasa, bukan pemerintah. Tujuannya apa? Untuk membangun kerjasama internasional lewat peran individu. Kalau kita lihat di sini, kenapa jawaban D itu paling tepat? Karena dia juga menjawab apa itu citizen diplomacy. Siapa yang terlibat, which is individual ya. Individu, terus juga tujuannya apa? Kerjasama internasional gitu. Okay, so the answer for number 2 is D. Citizen diplomacy highlights the role of individuals in fostering international cooperation. Okay, silahkan lanjut ke nomor 3. The answer for number 3 is E. The diverse health benefits of Indonesian spices highlight their importance beyond the kitchen. Oke, jadi di sini kita tahu ide utamanya itu mencakup semua isi paragrafnya ya. Ada paragraf ini bahas rempah-rempah Indonesia seperti tadi dicantumkan kunyit, jahe, ginger gitu, kayu manis. Dan fokus utamanya apa? Ya memanfaatkan kesehatan dari rempah-rempah ini, bukan hanya untuk masakan. Kalau kita lihat di sini, kalimat terakhir paragraf itu sering jadi ide utama kadang ya. Kadang juga kalimat yang pertama juga jadi ide utamanya. Tapi di sini kalimat terakhir pilihan E yang tadi, the diverse health benefits of Indonesian spices highlight their importance beyond the kitchen, itu menjadi rangkuman untuk semua poinnya, yaitu rempah punya banyak manfaat kesehatan, manfaat lebih dari sekedar untuk masakan, dan sebagainya. So the correct answer for number 3 is E. Okay, let's continue with number 4. Alright. The answer for number 4 is B, ya. Social media algorithms aim to maximize engagement and time spent. Alright. Di sini ide pusat. Berarti kita sekarang mencarinya core of this paragraph. Kita harus perhatikan pertanyaannya ya. Yang menjelaskan penyebab utama semua masalah di paragraf tersebut. Nah, paragraf ini bicara tentang masalah media sosial. Seperti tadi ada nih, filter bubble, echo chamber, dan juga polarisasi. Semua masalah itu terjadi karena algoritma media sosial yang ingin bikin kita lama di aplikasi gitu ya. Jadi pola paragrafnya kita bisa lihat di sini ada masalahnya algoritma, akibatnya adalah filter bubble, dan juga hasilnya adalah polarisasi. Jadi algoritma itu jadi akar masalahnya. So why is B correct? Because ini menunjukkan penyebab utama semua masalah dan juga paling mewakili inti dari paragraf tersebut. Alright, moving on to number 5. Silakan. Alright, number 5. The answer for number 5 is D. Addressing climate change requires both mitigation and adaptation. Nah, ini adalah ide pokok seluruh paragrafnya ya. Jadi paragraf ini menjelaskan cara menghadapi perubahan iklim dengan 2 cara, yaitu ada mengurangi polusi sebagai mitigasinya dan juga menyesuaikan diri, yaitu adaptasi. Nah, coba kita perhatikan kalimat pertama itu selalu penting ya. Di sana jelas di sini disebutkan 2 cara, yaitu mitigasi dan adaptasi. Ini yang jadi ide utamanya. Sisanya itu penjelasan detail tentang adaptasi tersebut. So, number 5 is D, because ini menyebutkan kedua cara penting ada di kalimat pertama juga dan juga paling lengkap mewakili seluruh paragraf. Alright, continue on to number 6. Silakan. Alright, the answer for number 6 is E. Gutenberg's printing press fundamentally transform European society. Alright, so ini ide pokok yang mencakup semua isi paragrafnya. Di sini menceritakan bagaimana mesin cetak Gutenberg itu mengubah Eropa secara besar-besaran ya. Semua poin lain yang A sampai D itu adalah contoh kecil dari perubahan besar ini, seperti Gutenberg invented the movable type printing press in the mid 15th century. Terus kayak the printing press reduced the cost, and so on and so forth.
itu hanya poin-poin kecil saja, contoh-contoh kecil. Sedangkan di sini yang jadi core the paragraph itu ya, printing press fundamentally transform European society. Karena di sini menunjukkan perubahan besar yang terjadi, mencakup semua poin penting dalam paragraf dan ada di kalimat pertama paragraf juga ya. Untuk mencari core paragraph, study mates ini bisa membantu juga, siapa tahu. Coba cari kalimat yang bisa mewakili seluruh cerita juga ya. Jadi jika ada kayak pilihan yang mirip dengan kalimat pertama, itu bisa jadi jawabannya. Dan ide utama biasanya itu umum, sangat umum ya, paling umum dan nggak yang spesifik banget. Nah kalau spesifik banget itu biasanya ada di theme dan juga topics. You guys can check that out on the other video yang kita sediakan juga di Let's Study. Alright, next for number 7, silakan. Alright, the answer for number 7 is D. Chronic sleep deprivation poses significant risk to physical and mental health. Nah, ayolah, siapa yang sleep deprived? Siapa yang kurang tidur? Oke, di sini ide utamanya itu mencakup semua yang dibahas, which is paragrafnya bahas tentang bahayanya kurang tidur untuk tubuh dan pikiran. Halo, hati-hati loh study mates. Nah, terus semua poin yang A sampai C itu contoh bahaya tersebut ya, seperti sleep deprivation disrupts hormone regulation, terus impairs memory, increases susceptibility to illness like colds, heart disease, and diabetes. Itu contoh bahayanya tersebut. Coba di sini kita lihat di D itu kenapa jadi jawabnya, karena ini D, chronic sleep deprivation poses significant risk to physical and mental health. Dia menyebutkan semua bahaya ya, mau itu fisik dan juga mental. Bahkan ada juga di kalimat pertamanya, dan juga ini paling umum dan mencakup semua poin lain. So the answer for number 7 is D. Okay, next to number 8, silahkan. The answer for number 8 is D. Active learning engages students directly in the learning process. Okay, so di sini menjelaskan apa itu active learning ya, pembelajaran aktif. Intinya itu siswa terlibat langsung dalam belajar, tidak hanya mendengarkan ceramah begitu ya. Nah, coba kita lihat A, B, C, dan E, kenapa itu salah? A itu hanya contoh kegiatannya saja. B itu hasilnya baik doang, maksudnya cuman hanya membahas hasil baik yang didapat. Terus C juga hanya cara guru mengatur pembelajaran. E juga hanya perbandingan dengan cara lama. Coba kita lihat ya. Untuk ide utama itu, pastikan ini paling umum. So the correct answer would be D. Karena menjelaskan hakikat active learning itu apa, juga mencakup semua poin lain selain A sampai C yang bagian darinya gitu, dan juga ada di paragraph. So the answer for number 8 would be D. Alright, next number 9, silakan. The answer for number 9 is B. Ya, globalization has created deeply interconnected markets worldwide. Di sini inti paragrafnya itu menjelaskan pasar di seluruh dunia sekarang saling terhubung erat gitu ya. Dia menjelaskan apa itu globalisasi ekonomi. Coba kita lihat di sini. Jawaban yang di B itu menunjukkan hasil utama globalisasi ya. Globalization has created deeply interconnected markets worldwide. Juga mencakup semua positif dan negatifnya, karena yang disebutkannya itu dua-duanya created deeply interconnected. Kita nggak tahu itu positif itu negatif, tapi bisa mencakup keduanya, dan juga paling spesifik tentang pasar globalnya itu sendiri gitu. Why is it not A, C, D atau E Kak gitu kan? A ini cuman nyebutin apa saja yang ngalir di lintas negara gitu, kayak barang, modal, dan lain-lain gitu, bukan core of the paragraph. Terus C juga hanya satu manfaat untuk negara berkembang. Terus D hanya satu masalah yang timbul, which is globalization causes job losses in some developed economy sectors gitu kan, cuman satu point of view saja. Terus E itu terlalu umum, tidak spesifik ke keterhubungan pasar gitu. So the correct answer for number 9 would be B. Alright, last one guys, you guys can do it, come on, number 10, silahkan. Alright, the answer for number 10 is D. The placebo effect shows the influence of psychological factors on physiological outcomes. Alright,
ini menjelaskan tentang apa itu efek placebo ya, placebo effect. If you guys don't know it, you can check research about it. It's pretty interesting. Intinya itu pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh ya, gejala penyakit bisa membaik karena percaya dan sebagainya. Atau mungkin kita kenalnya sebagai sugesti kali ya. Alright, so di sini kenapa jawabannya D? Karena ini menjelaskan hakikat efek placebo-nya itu sendiri apa, dan juga mencakup semua isi paragrafnya. Kenapa? Mungkin di sini banyak yang ketukar. Mungkin di sini study mates ada beberapa yang menjawabnya C. The placebo effect leads to measurable symptom reduction. Itu maksudnya adalah dia hanya menyatakan hasil akhir dari efek placebo-nya apa saja gitu. Jadi pilihan-pilihan lainnya A, B, C, sama E itu hanya menjelaskan bagian kecilnya saja. Alright, that was the last one actually for number 10. Good job. So, what we can see from the main takeaways untuk video kali ini, kita tadi udah baca paragraf banyak ya, dan juga udah mengerjakan soal-soal. You guys already know the materials di awal. Intinya untuk sekarang baca paragraf secara menyeluruh. Jangan hanya baca kalimat pertama atau terakhir saja. Pahami keseluruhan paragraf, because it may seem like it's wasting time. Tapi kalau misalnya study mates itu menjadikan habit dan kebiasaan untuk membahas dari atas sampai bawah gitu, skimming, bahkan tahu inti-intinya, itu bakal lebih baik lagi, karena kadang rumpang-rumpang tersebut bisa jadi jawabannya. Terus juga kita harus cari kata kunci, identifikasikan kata atau frasa yang sering diulang atau ditekankan, seperti yang tadi di awal video aku sampaikan, yaitu repetitif ya. Jangan lupa untuk cari kata-katanya. Abaikan detail spesifik, fokus pada kalimat yang mencakup gagasan besar, bukan detail kecil, of course. Kita harus look at the bigger picture, not just very specific, mikro-mikro, hal-hal yang mikro gitu kita perhatikan, padahal ternyata di gambaran besarnya berbeda dan sebagainya. Dan juga of course gunakan logika. Jika core sentence tidak dinyatakan langsung, kita bisa menyimpulkannya dari konteks. Nah, ini pentingnya diksi-diksi yang teman-teman pelajari ya, vocabulary-nya mungkin bisa diperluas. Teman-teman bisa menyentuh dari level B2 sampai C1 dan juga C2. Siapa tahu soal-soal yang akan keluarnya juga menyangkut ke higher vocabulary. Alright. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para study mates bisa loh review kembali bahan pembelajaran ini secara lengkap melalui playlist Let's Study Career ataupun Let's Study English or website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, study mates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media study mates. Saya Marin Lee and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!